Pasar motor Indonesia dari dulu sampai saat ini masih dipegang oleh produsen Jepang. Yang pertama tentu aja Honda. Honda memiliki lebih dari 75% market share di Indonesia, dan market share ini terus tumbuh setiap saat. Kemudian yang kedua ada Yamaha dengan market share 20% lebih, dan market share ini juga terus tumbuh setiap saat. Lalu yang ketiga ada Kawasaki dengan market share sebesar 2-3% di Indonesia. Kemudian ada Suzuki yang memiliki kurang dari 1% market share di pasar Indonesia. Ya, itu adalah produsen Jepang yang memegang pasar Indonesia saat ini. Namun walaupun sama-sama dari Jepang, keempat produsen tersebut memiliki marketnya masing-masing, memiliki idealisnya masing-masing, dan memiliki angka pencapaiannya masing-masing. Jika kita melihat Honda dan Yamaha, sebenarnya kedua produsen tersebut hampir sama langkah bisnisnya, yang mana mereka hampir selalu memberikan apa yang pasar inginkan. Motor matic premium supaya bisa terlihat kaya raya, mereka sudah sediakan dengan Honda PCX dan Yamaha NMAX. Baru merintis usaha atau baru keterima kerja dan ingin motor yang terjangkau dengan desain yang cukup menarik, Yamaha dan Honda juga sudah memberikan hal tersebut di beberapa jajaran motor 20 jutaan kecil mereka. Bahkan motor sport, fairing, naked sport, sampai matic per-cc 250, Yamaha dan Honda juga sudah menyediakan itu semua. Kasarnya Honda dan Yamaha tidak memiliki idealis mereka sendiri. Mereka hanya akan mengikuti apa kemauan pasar. Dan ini adalah cara paling efektif untuk mendapatkan pasar. Dan ya, ini sudah sangat terbukti jika kita melihat penjualan Honda dan Yamaha di Indonesia yang bisa tembus jutaan unit setiap tahunnya. Sedangkan Kawasaki dan Suzuki ini berbeda cerita. Kita bahas Suzuki dulu. Suzuki sebenarnya juga tidak memiliki idealisme yang kuat, jadi ya sama aja kayak Honda dan Yamaha. Hanya aja Suzuki memiliki keterbatasan power dan anggaran saat ini. Makanya mereka hanya akan mendownload motor dari server India dan langsung dijual di pasar Indonesia. Hasilnya, ya cuman loyalis Suzuki aja yang mau beli motor Suzuki. Jadi ketika produsen hanya berfokus di loyalis, tentu aja mereka tidak akan bisa mendapatkan pasar yang besar. Dan hal ini terbukti oleh Suzuki, yang mana market share mereka kurang dari 1% alias cuma di 0,2 sampai 0,3% aja, dan ini benar-benar kecil banget. Kemudian Kawasaki yang benar-benar berbeda dengan Yamaha, Honda apalagi Suzuki. Biar Kawasaki kita bisa bilang kalau Kawasaki adalah satu-satunya produsen Jepang yang paling idealis. Memang mereka sempat menjadi brand yang mengikuti pasar juga, tapi sayangnya mereka gagal di hal tersebut. Membuat motor bebek, ya gagal. Membuat motor underbone, ya gagal. Membuat matic, ada sih saat ini kayak Kawasaki Burski 125, tapi sayangnya tidak dijual di Indonesia dan motor ini hanya dijual di Filipina. Dengan kegagalan tersebut, akhirnya Kawasaki menjadi brand yang sangat idealis di pasar Indonesia. Mereka akhirnya hanya menjual motor-motor batang aja. Kasarnya Kawasaki cuma jualan Ninja doang di Indonesia, mulai dari ZX25 sampai ZX10. Dengan adanya idealisme seperti itu, makanya market share Kawasaki sedikit di Indonesia cuma di 2% aja. Walaupun angka ini masih lebih baik daripada angka Suzuki, tapi tetap aja ini adalah angka yang sangat kecil untuk sebuah produsen Jepang. Namun kenapa Kawasaki menjadi sangat idealis? Apakah idealis ini akan membunuh Kawasaki? Karena kalau kita mau ambil contoh di Suzuki nih, jika mendownload motor dari server India bisa dikatakan idealis, maka idealisme tersebut udah membunuh Suzuki perlahan-lahan, karena market share mereka hampir selalu stagnan di setiap tahunnya. Namun apakah Kawasaki akan seperti itu? Jawabannya mungkin iya. Pertama-tama kita lihat langkah Kawasaki yang bisa dibilang cukup absurd. Kawasaki adalah satu-satunya produsen yang benar-benar niat membuat motor 250cc 4 silinder. Motor ini memang secara top speed nggak terlalu bagus, tapi secara performa motor ini sebenarnya bagus, bahkan terlalu bagus. Bayangin aja, mesin 250cc bisa digeber hampir 19.000 rpm. Tidak ada mesin 250cc yang sanggup digeber sampai rpm setinggi itu. Selain mesinnya, fitur-fiturnya pun cukup mewah, bahkan terlalu mewah untuk motor yang nggak punya parkiran khusus di mall. Tapi untuk motor-motor Kawasaki seperti ZX25RR ini hampir nggak ada masalah sama sekali dalam hal kualitas dan lainnya. Tapi yang jadi masalah dari logika bisnisnya, karena ZX25RR secara logika bisnis bisa dikatakan menjadi motor yang paling absurd. Kenapa bisa? Tentu aja untuk membuat ZX25RR, perjuangan Kawasaki sangat besar, mulai dari biaya risetnya yang sangat besar, biaya produksiannya yang mahal, intinya semuanya serba mahal. Sebenarnya nggak ada yang salah sama hal tersebut, tapi hal ini menjadi salah ketika melihat pasarnya. Ya, pasarnya sempit. Jika kita melihat pasar motorsport memang sempit, dan sayangnya pasar motorsport 250cc itu jauh lebih sempit lagi. Jika melihat pasarnya begitu, tentu aja motor ini langsung menjadi absurd secara logika bisnis. Tapi walaupun begitu, Kawasaki tetap membuat motor tersebut dan saat ini sudah dipasarkan. Kenapa Kawasaki tetap melakukan hal tersebut? Jawabannya adalah idealisme. Namun dengan idealisme yang tinggi, hal ini tentu aja akan membutuhkan dana yang konstan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Kawasaki akan selalu membutuhkan biaya untuk riset mesin berperforma tinggi, penggunaan material premium, dan sistem elektronik yang canggih. Dan seperti biasa, ketika produsen melakukan pengembangan, biaya ini biasanya akan dibebankan kepada konsumen dengan menaikkan harga motornya.
Tapi dalam kasus Kawasaki yang mana motor mereka hanya berada di pasar yang sempit, ketika biaya ini dibebankan pada pasar yang sangat sempit, margin keuntungan per unit harus bisa ditarik setinggi mungkin, yang pada akhirnya lagi harga jual produk mereka jadi melambung tinggi. Dan situasi ini langsung memicu dilema baru bagi kelangsungan bisnis Kawasaki di Indonesia. Karena jika kita melihat pasar otomotif saat ini, pasar otomotif Indonesia sedang mengalami pergeseran demografis dan preferensi yang masif, yang mana dulu motor sport fairing akan selalu diidam-idamkan oleh kebanyakan orang, tapi saat ini semua itu udah berubah, yang mana kebanyakan orang lebih memilih motor matic daripada motor sport fairing di cc 250 atau di bawahnya. Kenapa bisa? Ya karena mungkin udah banyak yang sadar. Yang pertama, motor sport fairing itu kurang secara fungsi. Yang kedua, ketika mereka membeli motor sport dengan harga budget katakanlah sport fairing 150-250 cc, apa yang akan mereka dapatkan tidak sesuai ekspektasi. Misalnya di 150 cc. Oke lah, desainnya udah cukup menarik, tapi rasa berkendara, performa, dan bahkan suara, konsumen tidak akan mendapatkannya di motor ini. Kemudian di kelas 250 cc 2 silinder. Performa mungkin dapat, tapi suara atau bahkan privilege motor sport fairing tidak mereka dapatkan di sini. Lalu untuk kelas 250 cc 4 silinder, suaranya mungkin sudah dapat, tapi performa dan privilege layaknya motor besar sungguhan tidak bisa didapatkan di motor ini. Jadi ya, motor-motor tersebut akan jauh dari ekspektasi kebanyakan orang. Makanya banyak yang beralih ke motor matic saat ini. Dan sayangnya ketika tren ini menuju ke arah sana, Kawasaki tetap berdiri di atas idealisnya sendiri. Mereka hanya terus mengeluarkan motor-motor seperti Ninja, Kawasaki W175, Kawasaki KLX, Kawasaki Z125, bahkan Kawasaki menjual ATV dan speedboat di website resminya. Dan sejauh apapun kalian melihat katalog Kawasaki Indonesia, kalian tidak akan melihat motor matic di sana. Dengan langkah yang diambil seperti ini, apakah langkah Kawasaki ini bisa membunuh Kawasaki di kemudian hari? Jawabannya mungkin bisa. Jika Kawasaki akhirnya gagal mengeksplorasi pasar baru, karena bagaimanapun pasar motorsport udah mulai bergeser dari Indonesia. Bahkan saking bergesernya, ketika pasar yang suka performa dan dulunya untuk mendapatkan motor performa hanya ada di motor sport fairing, saat ini mereka sudah bisa mendapatkannya di motor matic. Ada Yamaha X-Max, T-Max, sampai Honda Forza. Jadi dengan adanya pergeseran tren ke matic ini, kasarnya segmen penggila performa motor budget udah tidak membutuhkan motor sport fairing lagi. Jadi ya, pasarnya akan terus-menerus mengecil. Dengan pasar yang terus mengecil ini, Kawasaki suatu saat akan terbentur dengan yang namanya regulasi emisi. Ya, regulasi emisi semakin tahun akan semakin ketat. Walaupun Indonesia negara yang cukup santuy perihal tersebut, tapi regulasi adalah regulasi. Dan mesin 4 silinder inline modern sejauh ini belum ada yang bisa tembus regulasi emisi terbaru. Sekalinya pun ada, produsen tersebut harus mengeluarkan biaya yang sangat mahal untuk melakukan riset lagi. Makanya akhirnya banyak produsen seperti Honda dan Yamaha sudah mulai meninggalkan mesin 4 silinder inline dan sudah beralih ke mesin 3 silinder atau bahkan 2 silinder, yang mana mesin-mesin ini masih bisa tembus regulasi terbaru. Jika Kawasaki suatu saat nanti terbentur dengan regulasi emisi ini, entah itu di ZX25RR atau di motor lainnya, Kawasaki harus melakukan riset ulang yang besar lagi di motor mereka. Dan ini bisa menjadi langkah yang sangat krusial bagi Kawasaki. Karena jika setelah riset dan motornya tidak diterima pasar dengan baik, tentu aja ini mengancam Kawasaki secara bisnis. Jadi ya, idealisme Kawasaki mungkin bisa membunuh dirinya sendiri. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.